Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Asma Lalda Wistia dan rekan saya Asbullah dari kelompok 10. Di sini kami akan mempresentasikan hasil makalah kami yaitu dengan judul Implementasi Hukum Humaniter Internasional dalam Islam. Baiklah, langsung saja saya bacakan. Implementasi hukum humaniter internasional dalam Islam sebagai contohnya dapat diambil yaitu dalam Perang Badar. Membuat ketentuan yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dalam kondisi damai atau perang, bukan masa sulit, tapi kesulitan yang sebenarnya terletak pada implementasi prinsipnya di lapangan. Implementasi terhadap hukum humaniter internasional dalam Islam yang disampaikan pada pendahuluan, hal ini dengan melihat peristiwa militer di lapangan, di mana umat Islam menghadapi musuh dalam peperangan yang berkecambuk yang berakhir dengan kemenangan mereka dan kekalahan musuh setelah terjadinya pertempuran sengit. Implementasi hukum humaniter internasional dalam Islam atau menampilkan bagaimana Rasulullah SAW menerapkan hak-hak asasi manusia dalam perperangan melalui Perang Badar sebagai contohnya. Lalu yang aspek yang pertama yaitu ada aspek kemanusiaan terkait dengan aksi Rasulullah SAW dalam memperlakukan para prajuritnya, yaitu Rasulullah SAW memperlakukan tentaranya sebagai salah satu seorang dari mereka tanpa pembeda atau pemisah. Hal ini terlihat dalam perang ini. Beliau berangkat ke medan perang bersama dengan tentara yang berjumlah kurang dari 310 orang yang hanya diperkuat dengan 2 tentara berkuda dan 70 tentara pengguna keledai. Mereka menggunakannya secara bergantian. Padahal waktu itu umur Rasulullah SAW berumur 55 tahun, sedangkan Ali bin Abi Thalib berumur 25 tahun. Meskipun begitu, keduanya berjalan di belakang keledai yang sama. Titik tolak menghormati hak-hak asasi manusia bagi komandan adalah sikap rendah hati dengan para prajurit, dan titik tolak pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia tersebut adalah sikap tinggi hati. Lalu yang kedua, dalam Perang Badar terlihat jelas prinsip musyawarah dan menghormati pendapat orang lain ketika Rasulullah SAW meminta pendapat para sahabat. Rasulullah SAW merevisi militernya sesuai dengan usulan para prajuritnya. Siapapun bersama beliau merasa dihormati dan dihargai pendapatnya. Beliau mengajak para prajurit agar jangan merasa rendah diri dan masing-masing mempunyai peranan tertentu dalam kekuatan militer, baik dengan ketentuan aktual maupun intelektual. Hal ini jarang sekali sekarang terlihat perannya dalam militer masa kini. Ketika itu seseorang akan merasa pendapatnya didengar, dihormati, dan ada faedahnya. Kebebasan berpendapat bukan sekedar dapat berbicara bebas, tapi adalah memperoleh orang mendengar pembicaraanmu, menghormati pendapatmu, dan saling memberi respon. Lalu yang ketiga itu saat memeriksa barisan di Perang Badar, terlihat satu sikap lagi yang memperjelas sampai di mana perhatian Rasulullah SAW untuk memberikan kepuasan prajuritnya, terpenuhi keadilan dan ditegaknya kebenaran maupun kepada dirinya sendiri. Selain itu, memberikan peluang kepada prajurit untuk membentuk keadilan dari atasannya sendiri. Yang keempat, sosok mengabulkan permintaan aneh dari seorang prajurit untuk dapat menuntut keadilan dari dirinya. Kita tidak pernah menganggapnya suatu ketika sebagai pelanggaran terhadap hak asasi
manusia prajurit atau musuhnya. Prajurit yang menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana komandannya menjunjung tinggi keadilan dan menerapkan kepada dirinya sendiri. Kita tidak akan membayangkan prajurit ini akan melakukan pelanggaran di saat kemenangan atau mabuk kemenangan dan merasa hebat. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan teman saya itu Hasbullah. Selanjutnya yaitu poin C mengenai aspek kemanusiaan terkait perlakuan Rasulullah SAW terhadap tawanan. Yang pertama yaitu setelah perang Badar itu selesai, Rasulullah SAW berhasil menangkap 70 tawanan dalam peperangan. Mereka ini bukan sekedar tawanan, tetapi di antara mereka juga ada yang sebagai penjahat perang menurut istilah masa kini. Mereka itu mempunyai catatan kriminal dalam melakukan kekerasan fisik, percobaan pembunuhan, dan pengusiran terhadap Rasulullah. Namun dari 70 tawanan tersebut tidak dibunuh kecuali 2 orang yang terlibat kasus khusus. Selanjutnya yaitu sikap Rasulullah terhadap para tawanan, yaitu Rasulullah itu sangat memperhatikan keadaan para tawanan ini dan menyerahkan mereka kepada para sahabat dengan pesan agar mereka itu diperlakukan dengan baik. Pesan beliau tentang tawanan merupakan kaidah umum dalam hal ini dan bersifat komprehensif yang terkait dengan segala bentuk kebaikan seperti akomodasi atau tempat tinggal, makanan, pakaian, dan perlakuan. Kekurangan dari salah satunya dianggap kekurangan dari aspek kebaikan yang dipesankan oleh Rasulullah. Bahkan para sahabat pun memperlakukan para tawanan ini selayaknya sebagai tamu. Yang selanjutnya lagi yaitu bentuk perlakuan kemanusiaan dalam peperangan adalah belas kasihan Rasulullah SAW terhadap anak-anak putri tawanan dan memperlakukan mereka secara lemah lembut sehingga beliau membebaskan tawanan tanpa imbalan apapun sebagai belas kasih beliau terhadap para putri tawanan. Al-Waqidi dengan dukungan fakta historis dari Sa'id bin Al-Musayyab berkata, pada perang Badar Rasulullah SAW menangkap seorang tawanan bernama Abu Izzah Amr bin Abdullah bin Umair Al-Jumhi, seorang penyair. Lalu ia dibebaskan beliau ketika bercerita kepada Rasulullah, saya mempunyai 5 orang putri yang tidak mempunyai apa-apa. Percayalah denganku ya Muhammad, dan demi putri-putriku. Rasulullah pun membebaskannya tanpa imbalan apapun. Selanjutnya itu setelah Rasulullah SAW tiba di Madinah bersama beberapa tawanan, kita akan melihat salah satu bentuk lagi dari perlakuan kemanusiaan terhadap musuh yang memeranginya, di mana diperhatikan kemampuan masing-masing tawanan. Siapa yang miskin dan tidak punya kekayaan, maka dibebaskan tanpa tebusan. Ada yang dibebaskan sebagai menghormati orang tuanya yang telah masuk Islam. Ibnu Katsir menyebutkan sejumlah tawanan yang dibebaskan tanpa tebusan seperti antara lain Wahab bin Umair Al-Amawi, Al-Mutalib bin Hantab Al-Mahzumi dan Saifi bin Abi Rifa'ah. Di antara tawanan itu ada yang mempunyai kompetensi membaca dan menulis. Maka sebagai tebusan kebebasannya, masing-masing tawanan ditugaskan mengajar, membaca, dan menulis bagi 10 anak-anak umat Islam. Ini menjadi bukti menghormati tawanan, mengangkat spirit dan menjunjung tinggi kemanusiaannya. Meskipun ia tawanan, namun menjadi guru yang dihormati, di sisi lain menjunjung pula bagaimana Islam menghormati ilmu pengetahuan dan upaya menyebarluaskan di kalangan umat Islam. Nah, itu saja mungkin pembahasan kami dari kelompok 10 ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.